Don't you take my way. Ow. Don't be so mad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ananda sekalian, maaf ya dikarenakan ada terkendala teknis. Seharusnya kita membuat jadwal meetingnya siang tadi. Apa Pak, asal jangan sampai tengah malam. Nggak apa-apa, Ya. kamera burik, Pak. Yang penting orangnya nggak burik, Pak. lain nak ada tugas nak pak Wih, aman. Asik. Bapakku, bapak boleh, Bapak ada juga tugas dosen. gak dikumpulannya udah boleh siang so pak bapakku orang baik, mah. Baik ya, Pak baik, Pak baik. Halo. Sebelumnya Nanda. Pak Timu Pak bercahaya, Pak. Wih, Pak ini Pak Palembang lupa Pak. ini karena hidayah turun dari langit. Bercahaya jadi mukanya. Oke, kita Malaikat di bawah. kita masuk ke topik ya. Di sini Ananda sekalian, tolong yang jaringannya normal, kameranya tolong dihidupkan ya. Nanti akan Bapak absen. Untuk absennya itu Bapak share linknya nanti di grup. Kalian bisa absen melalui link itu di websitenya, nanti isikan kriteria sesuai dengan ketentuan yang diminta. Sebelumnya di sini ada wajah-wajah baru ya. Sini ada wajah baru seperti Ananda Zaki Rahmat ya. Karena kita baru pertemuan pertama ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Rahmat S1. Saya dari saya kelas 1. Ini jurusan apa ya? Ini jurusan TKJ nih. Aduh, gimana nih? Kelas 1A TKJ, Pak. Oke, terima kasih Ananda Zaki Rahmat. Ananda sekalian, gimana kabarnya hari ini? Ada yang sehat, kurang sehat, atau sangat sehat? Sehat, Pak. Pak, saya kurang sehat, Pak. Sehat sekali Pak, sehat sekali. Oh, saya Aku yang tahu. Sakit, Pak. Saya tahu Bukan ini. batin, Pak. Pak. Saya tahu ini. Pasti dompetnya kurang sehat juga ini. Iya Pak. Betul, Pak. 100. Batinnya kurang sehat, Pak. Wih, Bapak udah mau mulai nih mengajar nih. Kita intermezzonya cukup ya, belum Bapak mengajarkan materi kita pada hari ini. Kepada Ananda semuanya diharapkan untuk mic-nya itu dimatikan dan videonya tolong diaktifkan ya Ananda sekalian. Bapak akan coba share screen. Bentar ya, Bapak share screen dulu. Ini ada nampak share screen Bapak ini Ananda sekalian. Nampak, Ada, Pak. Oke. Karena Bapak rasa intermezzonya sudah cukup, kita masuk ke mata pelajaran terlebih dahulu. Untuk materi kita pada hari ini itu melakukan perbaikan pada instalasi software aplikasi. Ini berlaku untuk konsentrasi teknik komputer dan jaringan. Masih terlihat Ananda sekalian share screen-nya? Halo. Masih, Pak, masih. Oke, sip Ananda. Untuk yang pertama itu kompetensi dasar. Di kompetensi dasar ini hal yang perlu diperhatikan pada materi kita hari ini itu melakukan proses analisis permasalahan pada instalasi software aplikasi. Lanjut. Untuk
kompetensi dasar selanjutnya itu melakukan pengolahan perbaikan pada instalasi software aplikasi. Sebelumnya Bapak ingin tanya nih, Ananda sekalian sudah tahu belum atau sudah pernah belum menggunakan sejenis software aplikasi itu pada saat melakukan instalasinya sering terjadi error? Ada yang tahu apa penyebabnya? Sama bootingan tidak rapi, Pak. Bootingan tidak rapi? Gimana tuh Ananda Zaki? Tidak rapinya itu gimana tuh maksudnya? Terjadinya korup pada file. Oh itu ya. Atau terputusnya bootingan pas di pertengahan booting mungkin. Ya, Atau bisa jadi terkoneksinya ke virus, bisa juga tuh Pak. ya sangat benar sekali jawaban dari Ananda Zaki. Itu salah satu dari proses pada saat kita melakukan instalasi software, di mana instalasi software ini memungkinkan user mengalami beberapa masalah pada saat proses instalasinya. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Ananda kita tadi, Ananda Zaki. Terima kasih sudah menanggapi pertanyaan dari Bapak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu indikator pencapaian kompetensi. Untuk mata pelajaran Bapak ini sendiri, ada beberapa indikator dalam pencapaian kompetensi yang harus dilakukan oleh siswa dan itu merupakan target yang harus dicapai. Jadi tidak boleh dicapai. Dalam kategori jika Ananda sekalian ada indikator pencapaian kompetensi yang masih kurang, nanti di akhir semester bisa melapor dengan Bapak. Jika ada beberapa teman Ananda yang sudah lengkap indikator kompetensinya, itu bisa melakukan ujian akhir semester. Jika masih ada yang kurang, nanti akan Bapak rekap nilai-nilai dari Ananda semuanya. Yang pertama, itu peserta didik dapat menentukan cara pemeriksaan permasalahan pada instalasi software. Indikator yang kedua, itu peserta didik dapat mengetahui letak permasalahan instalasi software. Indikator yang pertama ini maksudnya Ananda sekalian itu bisa tahu cara bagaimana melakukan atau mengatasi permasalahan pada saat Ananda melakukan instalasi software. Sebelumnya itu maafkan dikarenakan kita dalam kondisi COVID-19, Bapak hanya menjelaskan teorinya saja. Nanti untuk tugas dan laporannya nanti akan Bapak share formatnya di website yang sudah disediakan oleh sekolah. Untuk indikator yang kedua itu peserta didik, maksudnya di sini itu bisa tahu atau bisa mengerti bagaimana cara Soalnya kadang mengatasi. ini Pak kuliah nih. Ya apa? Ananda Zaki? Mic-nya kalau belum Bapak suruh untuk bicara tolong dimutkan ya Ananda. Ya Bapak lanjutkan materinya. Di sini maksud yang poin kedua itu peserta didik dapat mengetahui letak di mana permasalahan krusial terhadap software aplikasi yang Ananda install semuanya. Oke, Bapak lanjutkan di slide berikutnya. Indikator pencapaian selanjutnya itu peserta didik dapat melakukan perbaikan permasalahan yang ada pada instalasi software. Maksudnya di sini perbaikan permasalahannya itu karena di sini software kita sudah bersifat GUI, graphic user interface. Jadi pada saat kita menginstalasi pasti muncul sejenis pesan atau message box. Nah, pesan dari error itu bisa kita tentukan permasalahannya di mana. Selanjutnya bisa kita atasi, bisa kita cari solusi. Lanjut. Ya ini karena Bapak ini Zoom-nya bukan premium ya. Nanti kalau sudah keluar kita lanjut lagi di room ini. Karena Bapak belum beli Zoom yang premium, belum ada uangnya. Jadi
terpaksa pakai yang free. Nabung dulu, Pak. Bapak lanjutlah. Indikator yang kedua itu peserta didik dapat melakukan pengujian mengenai perbaikan instalasi software. Maksud di sini itu pengujian instalasi softwarenya itu bisa Ananda praktekkan di komputer atau laptop. Untuk softwarenya sendiri bisa Ananda download seperti di apa itu namanya kalau istilahnya tuh di Perpusnas, di Perpustakaan Nasional yang untuk bersifat online. Nanti Bapak juga share linknya di situ kok. Jadi aman saja. Anda tidak perlu khawatir untuk mata pelajaran Bapak nih. Bapak orangnya baik. Kalau masalah nilai aman-aman. Asalkan tugas Anda lengkap semuanya. Lanjut Bapak ke next slide selanjutnya. Untuk materi pelajaran kita hari ini yang pertama itu melakukan identifikasi mengenai kemungkinan penyebab permasalahan. Yang kedua itu Anda harus melakukan hipotesa atau kesimpulan awal penyebab terjadinya permasalahan. Yang ketiga, tata cara melakukan proses tes kerusakan. Untuk yang pertama ini melakukan identifikasi kemungkinan penyebab masalah. Identifikasi ini itu dimungkinkan misalkan Anda menginstal aplikasi NetBeans atau aplikasi sejenis programmer atau website lah. Nah, di situ kan Anda bisa mengalami kesulitan, ada beberapa langkah yang harus diselesaikan terlebih dahulu seperti menginstalasi JDK Development Kit-nya dan baru proses ke penginstalan aplikasi di interface-nya. Yang kedua itu melakukan hipotesa. Tentu Anda semuanya sudah tahu ya kalau melakukan hipotesa. Hipotesa di sini itu Anda menyimpulkan sementara penyebab terjadinya kasus yang Anda temui. Yang ketiga itu cara melakukan proses tes. Nah, ini tentunya ini harus mengikuti prosedur SOP ya, standar operasional pekerjaan. Nanti untuk SOP-nya akan Bapak kirim langkah-langkahnya termasuk di situ tugas beserta tata cara lengkap praktikumnya. Bapak lanjut ke next berikutnya. Nih materi pembelajaran kita pada hari ini. Maaf ya Nanda sekalian, Bapak sedikit lesu mengajarnya sini karena tadi Bapak ada sedikit terkendala mendapatkan beberapa kasus. Tahap yang pertama itu melakukan proses analisis permasalahan pada instalasi software aplikasi. Di sini Anda sekalian ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari software aplikasi? Apa, Pak? Sini Anda sekalian, ada yang sudah tahu apa pengertian dari software aplikasi? Atau yang sudah pernah baca-baca, atau yang sudah pernah mencobakan install aplikasinya? Ada yang sudah tahu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Oke lah, Bapak akan menjelaskannya. Itu yang pertama itu kita masuk ke pengertian dulu ya. Tes, Pak. Ya, Ananda Zaki, apa? Software aplikasi adalah sebuah software yang diinstalkan ke suatu perangkat, Pak. Wih, paten Kalau kali. software, kalau sistem itu adalah bawaan dari suatu OS yang kita instalkan kepada perangkat. Wih, sangat paten kali Ananda Zaki. Sepertinya Ananda Zaki sudah Lulus aku, langsung kelas 3 aku. sudah berpengalaman ya, sudah pernah mencobakan ini penginstalan. Sudah banyak menghadapi masalah ya, terutama masalah hidup atau masalah yang Masalah lainnya. hidup aku udah banyak, Pak. Serius, Pak. Janganlah curhat. Bapak juga banyak masalah hidup. Ya, terima kasih Ananda Zaki. Jawabannya paten kali. Itu yang Bapak jelaskan ya. Kurang lebih untuk pengertiannya itu yang disebutkan oleh Ananda Zaki tadi. Itu sebuah data elektronik yang dimana data elektronik ini ada beberapa instruksi yang nantinya dapat melakukan proses input dan output di komputer. Itu secara teorinya ya. Ini Bapak ambil dari sumbernya di perpusnas.go.id, itu di buku tentang instalasi software. Nanti akan Bapak share bukunya. Itu bisa Anda baca-baca semuanya. Yang kedua itu jenis-jenis perangkat lunak. Jenis perangkat lunak. Jenis perangkat lunak ini ada yang tahu apa jenis perangkat lunak? Ini udah Bapak tampilkan nih di PowerPoint-nya nih. Halo Ananda sekalian.
Ada yang sudah pernah mencobakan atau sudah tahu jenis-jenis apa saja perangkat lunak di komputer atau Jenis laptop? perangkat lunak tuh kayak jenis-jenis ya Pak. Iya, Game, jenis-jenisnya. Ya, pemutar video, aplikasi mutar video, ya, terus, antivirus, ya, OS, terus, Microsoft pengolahan kata. ya, Ada depannya pengolahan kata, angka, presentasi, gambar, ada semua. ya, udah Bapak tampilkan di PowerPoint. Selain yang ada di PowerPoint ini, ada lagi ya Nanda yang sudah tahu jenis-jenis perangkat lunak yang lain, misalnya yang belum pernah. Game, Pak. Ya, kalau game tuh semuanya sudah tahu. Lanjut kita slide berikutnya. Jenis-jenis perangkat lunak. Nih dia jenis-jenis perangkat lunaknya. Ini untuk operasi sistem. Jenis-jenis perangkat lunak operasi sistem nih digambar nih banyak nih gambarnya nih. Nanti Anda cari ya pengertiannya masing-masing tentang pengertian Microsoft beserta fungsinya, misalkan Linux-nya fungsinya untuk apa, Macintosh-nya fungsinya untuk apa. Ini udah ada Bapak kasih clue-nya ini. Gambarnya ada Microsoft, ada pakai Linux. Linux loh, Pak. Oh, Ananda Zaki pakai Linux. Wah, paten kali itu Ananda. Pakai Linux apa nih Ananda Zaki? Linux Elementary. Wih, mantap Elementary. Yang versi berapa nih? Versi terbaru. Ananda? Elementary versi terbaru pernah update mana? Kita lanjutkan materinya ya. Lanjutnya itu ada iOS, ada Symbian, ada Solaris. Nah, ini beberapa distro dari operasi sistem yang dikembangkan dari masa ke masa dan bertahan sampai kini. Yang selanjutnya itu untuk aplikasi atau program pengolah kata, angka, presentasi, dan gambar. Tentu Anda sekalian sudah tahu ya. Tadi sampai di jenis-jenis perangkat lunak, di pengolah kata, pengolah angka, presentasi, gambar. Bapak mau tanya dulu nih, ada yang tahu tidak jenis perangkat pengolah kata selain Microsoft Office, Notepad, WordPad, dan lain-lain lah? Ada yang tahu, Anda sekalian? Notepad, Pak, Notepad. Ya, Notepad. Selain itu apa lagi? Ada yang tahu? Apa lagi ya, Pak? Lama nih. Lotus Word, Pak. Lotus Word. Ya, Lotus Word. Ya, Bapak jelaskan aja lah. Tidak membaca, Pak. Aduh, gimana nih? Ayolah, Bapak jelaskan nih. Di aplikasi yang pertama tuh atau programnya pengolah kata terlebih dahulu. Aplikasi pengolah katanya ini, Bapak next slide. Ada kan nampak share screen Bapak, Anda sekalian? Nampak, Pak. Oke, sip. Ini untuk aplikasi pengolah kata. Ini gambarnya udah Bapak jelas sekali nih, udah Bapak kasih gambarnya nih. Yang pertama Word, yang kedua itu WordPad, yang ketiga ini Word yang versi lama, Notepad, dan yang sebagainya. Ini aplikasi termasuk aplikasi pengolah kata juga ini. Lanjut deh, Bapak lanjutkan. Nah, kalian pasti tahu nih. Kalian searching aja. Pak, mau nanya, Pak. Ya, lanjut. Ya, apa Nanda Nisa? Lanjut. Mau nanya apa? Itu aplikasi yang Bapak contohkan itu masih digunakan apa enggak, Pak? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya Nanda. Kayak Abi Word ini, Pak. Ya, kalau yang untuk pengolah kata ini setahu Bapak ya, namanya Bapak juga masih belajar. Yang sampai sering digunakan itu Word, Notepad, Notepad++, itu termasuk aplikasi pengolah kata. Kalau yang kayak apa seperti Abi Word ini sudah jarang kali digunakan ya, setahu Bapak ya. Tapi kurang tahu juga, ini tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalkan kalau di Linux atau di Macintosh itu kan aplikasi pengolah katanya itu kan beda-beda. Jadi tergantung, intinya itu kembali ke kitanya masing-masing. Biasanya menggunakan aplikasi pengolah kata yang mana. Begitu Ananda. Paham kan Ananda, Nisa? Ya. Ya, kita lanjut ya. Paham, Pak. Kita lanjut Ya, Pak. ke pengolah presentasi.
Ini di jenis perangkat lunak pengolah presentasi ini contohnya programnya. Ada Macromedia Press 8. Ini seperti yang apa nih dicontohkan oleh Ibu. Ini kebetulan tempat ngajar di Bapak ini namanya sama juga dengan nama murid Bapak ini, Ibu Aulia ini. Dia mencontohkan Macromedia Press 8 nih. Macromedia Press 8 ini kan untuk membuat animasi. Sekarang kan biasanya orang pakai selain Macromedia Press 8 itu biasa untuk animasi itu kan pakai After Effects. Sejenis yang aplikasi terbaru lah. Kalau Macromedia Press 8 ini udah jarang sekali orang pakai ini untuk yang pengolah presentasi ini. Untuk mau presentasi yang masih sekarang bisa dipakai itu PowerPoint, PPT kan. Itu berkembang dari zaman ke zaman itu selalu tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Apa lanjut ya? Ini aplikasi pengolah grafis. Aplikasi pengolah grafis nih ini pasti Anda udah tahu nih. Yang hobi biasanya yang konsentrasi multimedia udah tahu nih. Dari lambang-lambangnya aja pasti udah tahu nih. Kayak PS, ID, CorelDRAW. Ini biasa dipakai untuk desain-desain grafis. Kalau Photoshop untuk editing dan lain sebagainya. Untuk CorelDRAW itu biasanya multitasking ya kalau untuk CorelDRAW, karena Bapak biasa pakai CorelDRAW untuk mendesain. Bisa untuk karena dia bersifat dinamis lah. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Oh ya, Bapak lupa tadi di aplikasi pengolah angka. Untuk pengolah angka ini biasanya seperti Microsoft Excel. Kalau yang ini yang sering pasti Anda gunakan sampai sekarang ini untuk pengolah angka. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini dia. Untuk analisis permasalahan pada instalasi software aplikasi ini tentu Anda sekalian tahu ya. Jenis-jenis permasalahan dan data yang pada saat kita install. Di sini kan ada beberapa permasalahan umum. Di sini ada file dan data yang install hilang atau rusak, kemungkinan perangkat tidak mendukung, tidak tersedianya meta penyimpanan yang sesuai, tidak sesuai dengan tahap instalasi yang betul, aplikasi sulit terlalu jadul, dan aplikasi tidak bisa dijalankan. Ini beberapa faktor yang lumayan krusial lah kalau menurut Bapak. Yang untuk dalam melakukan proses instalasi software aplikasi. Nanti Bapak jelaskan itu persatu ini, poin-poinnya ini. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, di permasalahan umum ini. Permasalahan umum ini kan ini contoh yang file data yang install hilang atau rusak. Di sini kan ada pesan notifikasi message box Windows Explorer ya. Di sini kan ada beberapa masalah ya. Pada saat Anda install nanti Anda terjemahkan aja ini. Tapi kalau yang tuplenya tinggi itu Bapak kasih nilai tambahan nanti yang bisa menerjemahkan bahasa planet. Halo Anda sekalian. Masih mendengar suara Bapak? Masih, Pak. Iya, Pak. Masih. Bapak lanjutkan ya. Teringat dari kata-kata dosen Bapak dulu. Itu ada teman Bapak itu. Dosen kata-kata Bapak dulu. Dia waktu menjelaskan dosen Bapak dulu, kebetulan teman Bapak lagi tidur. Terus dibangunkannya itu, Anda tidur ya? Saya tidak mendongeng. Itu kata-kata selalu terngiang-ngiang sekali itu. Itu terutama banyak sekali itu krusial permasalahannya itu di lokal Bapak. Aduh, jadi cerita yang lain-lain aja Pak. Ayo Bapak lanjutkan materinya. Ini di kemungkinan perangkat tidak mendukung. Perangkat tidak mendukung ini gambar contoh tampilannya. Contoh pengampilannya ini di pemutar video ya. Ini biasanya video formatnya tidak didukung oleh aplikasi pemutar video yang Anda gunakan. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini, coba Anda cari solusinya. Untuk solusinya itu Anda buka properties videonya, terus lihat format video Anda yang akan diputar. Itu bisa Anda sesuaikan untuk mendownload atau menginstal aplikasi sesuai dengan format video seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Ini di analisis permasalahan pada instalasi software berikutnya.
itu tidak terjadinya media penyimpanan yang sesuai. Ya, ini sudah Anda biasa mengalami ini. Tidak terjadinya penyimpanan media sesuai ini seperti apa? Penyimpanannya terlalu penuh atau korup lah istilahnya tuh. Jadi Anda bisa hapus aplikasi-aplikasi yang tidak perlu. Bapak lanjut di permasalahan umum. Selanjutnya itu tidak sesuai dengan tahap instalasi yang betul. Nah, jadi Anda di sini harap baca terlebih dahulu notifikasi pada saat Anda melakukan proses instalasi aplikasi. Di sini kan ada petunjuknya di sini, error. Biasanya itu kalau Anda biasa menggunakan software crack atau bajakan itu ada di situ instalasi petunjuk mengenai penggunaan software tersebut. Dapat lanjutkan ya? Di sini lanjut di permasalahan umum selanjutnya itu aplikasi tidak bisa dijalankan. Maksud di sini aplikasi tidak bisa dijalankan biasanya Anda sering pasti tahu ini sering permasalahan mengenai tampilan dari gambar yang Bapak share screen ini. Ini biasanya laptop kita terlalu banyak membuka aplikasi seperti aplikasinya terlalu berat. Tapi kalau ada yang berniat untuk mengupgrade laptopnya, kalau mau lempar beli baru, Bapak sarankan cari yang sesuai dengan konsentrasi Anda sekalian. Misalkan Pak. konsentrasi. Ya, Isa. Pak, Ya, Isa, lanjut. Pak, ini jaringan saya yang jelek atau emang suara Bapak yang terlalu gimana, Pak? Apa? Suara Bapak terlalu enak untuk didengar atau gimana? Merdu, Pak, tapi lebih merdu kalau suaranya lebih besar, Pak. Oh ya, gitu ya. Ya, Pak. Ya, mungkin kejauhan dengan mic-nya nih. Ini gimana nih? Udah besar suaranya. Baru mantap berkata, Pak. Oke. Pak. Pak lanjut ya. Di permasalahan selanjutnya itu ya ini hal yang perlu diperhatikan. Ini permasalahan krusial. Permasalahan krusial ini konsentrasi untuk teknik komputer jaringan. Yang pertama itu kesalahan setting konfigurasi jaringan. Untuk kesalahan setting konfigurasi jaringan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan harus dicermati oleh Anda sekalian. Yang harus diperhatikan itu alamat port I/O, input outputnya, nomor interrupt, direct memory access, dan buffer memory address. Di sini nanti akan kita masuk di materi kedua karena di sini untuk melakukan konfigurasi itu di pertemuan berikutnya. Jadi untuk yang pertemuan minggu pertama ini Bapak jelaskan secara teorinya saja. Di permasalahan krusial selanjutnya itu biasanya terjadi itu kesalahan protokol yang Anda gunakan, terutama kesalahan pengelamatan IP, kesalahan identifikasi klien dan server komputer, kesalahan service network, security system, serta program kerusakan pada saat proses instalasi atau program yang sudah jadul atau perlu diupdate. Nah, ini permasalahan yang biasanya krusial yang harus diperhatikan sekali ini. Bapak lanjutkan ya. Slide berikutnya. Ini ya. Ini untuk kita masuk ke kompetensi dasar yang kedua, melakukan pengolahan perbaikan pada instalasi software aplikasi. Di sini kan biasanya kan kalau kita menginstal aplikasi ya biasanya menemukan beberapa masalah. Masalah itu pasti ada solusinya. Untuk solusinya itu pasti kita temukan bersama-sama, bisa kita searching dan lain sebagainya. Ini hal krusial dalam perbaikan software. Hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, itu Anda bisa menganalisa crash detail. Analisa di sini biasanya misalkan apabila laptop Anda sering hang, itu biasanya kebanyakan aplikasi, itu analisa hipotesa Bapak ya. Ini Bapak contohkan saja. Aplikasi yang berjalan di background atau latar belakang sehingga menyebabkan RAM bekerja terlalu berat. Nah, itu biasanya penyebabnya. Itu Bapak contohkan saja. Nanti bisa Anda kembangkan sendiri hipotesanya. Yang kedua itu nonaktifkan program yang lemot. Maksud nonaktifkan program yang lemot ini itu misalkan Bapak contohkan kan karena Bapak ada salah satu aplikasi program yang sangat lemot sekali itu namanya itu pasti semua orang tahu ya. Itu namanya Android Studio. Itu udah gimana lagi kalau laptop kentang nih, itu terpaksa Bapak upgrade RAM-nya agar bisa membuka aplikasi Android Studio itu.
Ini kalau untuk menaktifkan program yang lemot nih, kalau Ananda biasanya untuk konsentrasi TKJ ya itu laptop-laptop yang standar aja sudah cukup itu. Tapi kalau untuk yang RPL, multimedia tuh butuh spek yang mumpuni atau spek yang dikatakan lumayan besar lah itu speknya. Bapak lanjutkan. Selanjutnya itu di pengolahan perbaikan pada instalasi software aplikasi, selanjutnya itu install software. Nah, tentu Anda semuanya pasti sudah tahu ya. Tata cara install software tidak akan Bapak jelaskan di sini. Yang selanjutnya itu close program berkala. Nah, close program berkala ini misalkan Anda melakukan proses melakukan kerja menggunakan laptop atau komputer multitasking ya, atau katakanlah membuka aplikasi terlalu banyak kalau istilah bahasa kampung Bapak ya. Kalau istilah biasa bahasa piamannya itu multitasking. Itu terlalu banyak buka aplikasi jadi menyebabkan laptop kita atau komputer kita nge-hang. Jadi untuk mengatasinya itu kita close aplikasi yang tidak diperlukan dan kita lanjutkan bekerja dengan aplikasi yang kita perlukan. Bapak lanjut di materi selanjutnya itu kesimpulan. Ini kesimpulannya tidak perlu Bapak jelaskan. Nanti bisa Anda baca ini kesimpulannya nanti akan Bapak tanya satu-satu. Jadi apa kesimpulan materi kita hari ini? Ada yang bisa menjelaskan gimana kesimpulan dari penjelasan materi Bapak hari ini? Halo Ananda sekalian. Hadir Pak. Ya, Ananda Nisa. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya? Kesimpulannya boleh apa kan? Boleh dari menurut pendapat pribadi, Pak? Boleh. Itu kesimpulannya berdasarkan materi yang Bapak jelaskan tadi juga boleh. Kalau pribadi juga boleh. Itu lebih bagus lagi. Kesimpulannya. Bapak ini orangnya kalau gimana istilahnya tuh menjunjung sportivitas lah. Ayo lanjut. Nanda Malik Aziz bisa berikan kesimpulannya. Oh, udah selesai materinya, Pak? Udah selesai materinya. Ananda kenapa telat masuk tadi? Oh, saya kira baru mulai. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Udah kesimpulan. Karena kita baru materi pertemuan pertama jadi Bapak maklumi lah. Kalau dengan Bapak Oh iya, Pak. Kalau dengan Bapak ini sans saja. Sans tahu kan artinya sans? Iya. Santuy. Kayak dejavu saya, Pak. Beberapa menit lalu ada pendengar Bapak bilang Bapak ini santai. Iya. Terus sekarang Pak bilang lagi Bapak santai. Ya itu. Dejavu jadi. Lanjut Ananda. Gimana mau memberikan kesimpulan? Mau curhat atau mau Materinya nggak tahu siapa yang mau disimpulkan, Pak. Aduh. Materinya sudah Bapak kirim. Ananda tidak menganalisis baca, ya? permasalahan pada instalasi software. Oh, itu oh iya. Iya. Kalau tentang menganalisis permasalahan pada instalasi software tuh ya ada software tuh terkadang izin bicara ya, Pak. Ya, lanjut Anda. Ya, software tuh terkadang itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh hardware kita gitu. Semakin bagus hardware kita, maka semakin besar atau semakin bagus juga software yang bisa kita instalkan. Contohnya dulu laptop saya ketika RAM 2 GB tuh ketika membuka Unity atau membuka Android Studio tuh tegang-tegang dia, Pak. Maksudnya lag. Tapi sekarang laptop saya semenjak ada laptop RAM 8 GB, laptop saya kembali lancar. Kenapa? Kayak ronjol obat, Pak. Oke, kesimpulannya kayak mengendorse ya. Ananda Malik Aziz tuh berbakat di program endorse marketing. Terima kasih. Klinik-klinik gitu. Terima kasih RAM 8 GB. Ah ya Pak, Ananda Aulia. Salah jurusan Malik Aziz nih, Pak. Oh iya. Harusnya marketing ya jurusannya. Aduh. Tapi nggak apa lah. Udah banyak orang yang saya ke marketing, Pak, tapi nggak tahu. Kalau saya masuk ke dunia marketing nggak pandai saya, Pak. Janganlah itu. Jadi orang harus optimis. Ya, Pak. Dia kalau depan bapaknya udah mau malam nih. Entah kalau depan kalian. Udah malam, Pak. Di sini udah Bukan mau malam lagi. Mau tengah malam malahan, Pak. Oh, udah pindah hari, Pak.
Astagfirullah. Udah 2021, Pak. Cepat kali dunia berlalu nih. Ayolah, terlalu banyak curhat nih. Ayolah, Bapak ini Iya. kita lanjut ke back to laptop, back to topik tadi. Tadi kesimpulannya kurang lebih sama ya, ini dijelaskan oleh Ananda Malik Aziz tadi sangat bagus sekali. Bapak apresiasi lah. Kasih A+ lah, tepuk tangannya mana? Kedengaran enggak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Lah selesai ya, Pak? Belum lagi. Bapak kasih soal nih. Nanti jawab ya. Dulu soal. Sekarang bercanda. Ada. Pak, jangan kasih soal, Pak. Tugas aja udah, Pak. Bapak nggak enak ngasih tugas. Bapak lebih enak soal. Jadi langsung soal dari soal itu nanti kalian bisa paham lah. Kalau tugasnya nanti untuk pertemuan pertama Bapak kasih soal, kita masuk lagi pertemuan ke terakhir lah. Langsung kuas aja. Langsung Bapak kasih soal ya. Nggak usah pakai soal, Pak. Gini aja. Bapak kasih soalnya kok pendek. Pendek kali Bapak kasih soalnya. Waktu hampir habis, Pak. Gimana? Bentar Bapak kirim soalnya ya. Nanda kalian soalnya udah masuk belum? Kemana Pak kirim, Pak? Sudah, Pak. Di grup Bapak kirim, di grup kita. Masa grup kita aja udah lupa? Astagfirullahaladzim. Nomor 1 Aisyah jawab, Pak. Kita lanjut aja. Ya nomor Aisyah. 2, Pak. Ya Aldi, nanti ya. Aisyah bacakan soalnya. Nomor 2. Bacakan soalnya. Soalnya sebutkan kemungkinan kerusakan. Maaf Aisyah, Ananda Aisyah itu terlalu jauh mic-nya. Aduh, ternyata kayaknya ini jaringan. Kan Bapak kasih waktunya lagi. Kita lanjut ke Ananda Aldi Rizal Chan. Ya Ananda Aldi Rizal Chan. Ya, baik Pak. Soal nomor 2 itu kunci atau kode untuk membuat suatu aplikasi menjadi full versi adalah kunci atau kode ini adalah serial number yang biasanya kita dapatkan kalau kita membeli aplikasi tersebut. Saat membeli aplikasinya maka langsung ada serial number-nya. Oke. Tapi bisa juga kita crack. Bisa. Ya. Ya tinggal 1 menit Bapak lah. kita bercanda ria. Kata Bapak kita di akhir bercanda ria. Ya. Itu Ini pelajaran motivasinya. BK. Skip. Paten kali. Paten. Tetaplah hidup meski banyak tugas. Apa Widya? Ngomong tuh jelas-jelas lah, Nanda Widya. Tetaplah hidup meski oksigen dibayar. Oh gitu. Iyalah. Terima kasih. Enggak. Ya, Ananda sekalian, saya Bapak rasa sudah cukup nih karena mengingat waktu kita terbatas. Terima kasih kepada Ananda sekalian semuanya. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan semoga Ananda dalam keadaan sehat semuanya dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Bapak akhiri bila topik video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh.